Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah, NIM 1830101102, lokal PIIC semester 5. Saya bersama rekan saya Dandi dengan NIM 1830101083. Kami dari kelompok 7 Tafsir Tarbawi akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pendidikan Ibadah dalam Al-Quran. Pendidikan ibadah dalam Al-Quran ini terdapat dalam Quran surat yang pertama surat Al-Fatihah ayat 1-5, yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang ketiga Quran surat Luqman ayat 17, yang keempat Quran surat At-Toha ayat 132. Dalam hal ini untuk poin pertama dan kedua yaitu Quran surat Al-Fatihah ayat 1-5 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 akan saya sendiri yang mempresentasikan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dandi. Baik, langsung saja. Poin yang pertama yaitu pendidikan ibadah dalam Al-Quran dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1-5. Adapun asbabun nuzul dari Quran surat Al-Fatihah ayat 1-5 ini yaitu banyak perselisihan pendapat, banyak perbedaan ulama yang menjelaskan tentang sebab turunnya Quran surat Al-Fatihah ayat 1-5 ini. Tetapi disepakati bahwa Quran surat Al-Fatihah ayat 1-5 ini diturunkan di kota Mekah pada masa awal kenabian. Selanjutnya penafsiran ayat. Dalam ayat pertama yaitu Allah memulai kitabnya dengan bacaan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dimulai dengan membaca basmalah dan memerintahkan Rasulullah SAW sejak dini pada wahyu pertama untuk melakukan pembacaan dan semua aktivitas dengan menyebut nama Allah. Ayat kedua, Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa kata alhamdu atau segala puji dalam bahasa Arab adalah pujian atau sanjungan yang sempurna. Alif dan lam pada kalimat alhamdu adalah untuk istiqrak atau menghabiskan terhadap segala bentuk pujian. Terdapat segala bentuk pujian karena dialah yang memiliki nama-nama yang baik atau indah dan sifat-sifat yang mulia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa segala puji dan sanjungan hanya milik dan kepunyaan Allah semata. Selain itu Allah tidak satupun dari makhluk itu yang dapat atau layak mendapatkan pujian seperti halnya yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya ayat ketiga, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat yang dimiliki Allah, dua nama di antara nama-nama yang indah dalam Asmaul Husna yang dimiliki Allah. Kedua sifat ini berasal dari kata Ar-Rahman yang artinya kasih sayang dalam bentuk kata mubalaghah. Sedangkan Ar-Rahman lebih dari Ar-Rahim karena Ar-Rahman adalah yang mempunyai kasih sayang yang mencakup dan meliputi untuk semua makhluk yang ada di dunia ini. Dan Ar-Rahim hanyalah diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Ar-Rahim artinya bahwa Allah mempunyai sifat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman kelak di hari kiamat. Ayat keempat yaitu maha berkuasanya Allah pada hari itu. Hari kiamat bukan berarti pada hari-hari ini Allah tidak berkuasa. Kekuasaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Hanya saja dikhususkan kekuasaan pada hari itu atau hari pembalasan karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat berbuat apa-apa.
bahkan berbicara pun tidak sanggup, kecuali orang-orang yang dikasihi izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kelima, ibadah, ayat terakhir yaitu ayat kelima dalam pembahasan kita, yaitu ibadah adalah lambang ketundukan dan ketaatan yang paling tinggi, sementara memohon pertolongan adalah bukti kelemahan seorang hamba atau makhluk yang selalu membutuhkan bantuan dari sang penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga menjelaskan, yakni kami khususkan ibadah hanya kepadamu dan kami khususkan mohon pertolongan hanya kepadamu. Ayat yang mulia ini mengandung pengertian yang sangat dalam dan menyeluruh, karena di dalamnya tertuang suatu ikrar atau janji seorang hamba kepada Zat yang Maha Agung. Jika ikrar itu diucapkan dengan sadar, penuh penghayatan, tentunya hamba tersebut tidak akan terjerumus dalam kebinasaan dan dosa. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis riwayat Darwi. Jadi dengan ikrar tersebut, dengan apabila diucapkan dengan sadar dan penuh penghayatan, tentulah hamba tersebut tidak akan terjerumus dalam dosa. Selanjutnya, poin analisis kependidikannya. Dalam ayat 1, ini terdapat dalam kata bismillah yang memberikan pendidikan pembiasaan menyebutkan nama Allah setiap hendak melakukan sesuatu urusan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya ayat kedua terdapat dalam kata alhamdu yang terdiri dari alif dan lam bersama dengan ham. Dua huruf tersebut oleh pakar bahasa dinamai dengan al-istighraq dalam arti mencakup segala sesuatu. Itulah sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Nah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah luapan rasa syukur yang memenuhi jiwa seseorang mukmin dikala mendengarkan namanya tersebut. Karena keberadaan seorang sejak semula di pentas bumi ini tidak lain kecuali limpahan nikmat ilahi yang mengandung rasa syukur dan pujian. Selanjutnya ayat ketiga. Dalam ayat ketiga ini, pemeliharaan tidak dapat terlaksana dengan baik dan sempurna kecuali bila disertai oleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayat ini menggarisbawahi kedua sifat Allah ini, setelah sebelumnya menegaskan bahwa Allah adalah pemeliharaan seluruh alam. Pemeliharaannya itu bukan atau dasar kesewenang-wenangan, tetapi diliputi oleh rahmat dan kasih sayang. Jadi dalam ayat ketiga ini menjelaskan bentuk pendidikannya adalah sopan santun, yaitu sifat yang halus baik dari sudut pandang tata bahasa ataupun perilaku ke sesama orang dan menjadi orang yang pemaaf. Ayat keempat terdapat dalam kata malik yang mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan, pengendalian, dan kesahihan. Malik yang bisa diterjemahkan dengan kata raja adalah menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Karena itu biasanya kerajaan terarah kepada manusia dan tidak kepada barang yang sifatnya dapat menerima perintah dan larangan. Jadi, nilai kependidikan dalam ayat ini adalah sifat kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya bersungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas atau belajar atau pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir ayat kelima,
yaitu makna yang terdapat dalam ayat kelima ini bahwa hanya kepada Allah kami menyembah, mengabdi dan taat. Pesan dalam ayat ini adalah ketika seseorang menyatakan iyyaka na'budu, maka ketika itu tidak sesuatu apapun baik dalam diri seseorang maupun yang berkaitan dengannya kecuali telah dijadikannya milik Allah. Memang segala aktivitas manusia harus menjadi ibadah hanya kepadanya. Jadi, nilai kependidikan dalam ayat ini adalah beribadah kepadanya, disertakan memohon pertolongan dan bantuan untuk dapat menyempurnakan ibadah yang tidak dapat diselesaikan. Sebab karena Tuhanlah yang dapat menyempurnakan amalan dan menyampaikan hasilnya dalam segala urusan sebagaimana yang diharapkan jika apa yang dikerjakan tidak terselesaikan. Itu penjelasan dari Quran Surat Al-Fatihah ayat 1-5. Selanjutnya masuk pada poin kedua, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan dari Jabir dan Mu'adz bin Jabal bahwa sebelumnya Rasulullah menjalankan puasa Asyura, yakni berpuasa 3 hari, yaitu tanggal 8, 9, dan 10 Muharram. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Lalu pada tahun kedua Hijriah, Allah menurunkan Al-Baqarah. Allah menurunkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ini sebagai perintah puasa wajib di bulan Ramadan. Sedangkan puasa Asyura menjadi amalan sunnah. Selanjutnya penafsiran ayat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan berjima disertai niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dan pencampuran dengan keburukan dan akhlak yang rendah. Allah menuturkan bahwa sebagaimana Dia mewajibkan puasa kepada umat Islam, Dia pun telah mewajibkan kepada orang-orang sebelumnya yang dapat dijadikan teladan, maka hendaklah puasa itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan lebih sempurna daripada yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Pada permulaan Islam, puasa dilakukan 3 hari pada setiap bulan, kemudian pelaksanaan itu dinasahkan oleh puasa Ramadan. Dari Mu'adz, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya dikatakan bahwa puasa itu senantiasa disyariatkan sejak zaman Nuh sehingga Allah menasakh ketentuan itu dalam puasa Ramadan. Bagian selanjutnya yaitu analisis kependidikan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan merupakan ibadah maghdoh yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Puasa Ramadan ini dilakukan dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan berjima antara suami dan istri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa ini dilakukan sebulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ini bahwa tujuan kewajiban orang berpuasa adalah takwa. Kepribadian orang-orang yang bertakwa ini akan berbuah kesehatan spiritual. Seseorang yang telah meraih sehat spiritual akan memiliki rasa bahwa segala gerak-gerik, ucapan dan perbuatannya yang akan maupun sedang dilakukan selama dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan selalu dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dia akan selalu mendisiplinkan diri untuk berlomba-lomba dalam amalan kewajiban.
Adapun nilai-nilai kependidikannya sebagai berikut. Yang pertama kejujuran, kedua kesabaran, ketiga kedisiplinan, yang keempat yaitu kepekaan terhadap sosial. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, yang saya jelaskan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dandi dengan NIM 1830101083 akan mempresentasikan makalah kami kelompok 7 tentang pendidikan ibadah dalam Al-Quran. Langsung saja poin C. Quran surah Luqman ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma adabaka innaka dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Asbabun nuzul Quran surah Luqman ayat 17, yaitu seketika orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang kisah Luqman beserta anaknya dan ketaatannya kepada kedua ibu dan bapaknya. Maka turunlah surat ini. Penafsiran ayat, kata bunayya berarti maknanya menjadi anak sayang. Dalam ensiklopedia Al-Quran, kata Ibnu berasal dari kata bana ya bani binaan, yang berarti membangun, menyusun, membuat pondasi. Kata Ibnu berasal dari dari akar banawa atau banaun, yang berarti seorang anak laki-laki. Ayat ini juga menjelaskan yaitu Luqman mewariskan kepada anaknya beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu hai anakku, dirikanlah sholat sejalan dengan kewajiban, hukum, rukun dan waktunya. Dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan yang mungkar sesuai dengan kesanggupan. Yang ketiga itu bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sebab orang yang menyeru kepada jalan Allah pasti mendapat gangguan. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang ditetapkan. Sesungguhnya kesabaran dalam menghadapi gangguan manusia merupakan ketetapan yang diberikan Allah kepada para nabi. Analisis kependidikan. Nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 17 ini adalah cara seorang Luqman mendidik anaknya dengan menyuruhnya untuk mendirikan sholat, dan agar anak-anaknya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Al-Zuhaili menafsirkan kalimat wa'mur bil ma'ruf pada ayat 17 ini sebagai ajakan Luqman al-Hakim kepada dirinya sendiri maupun orang lain untuk berbuat kebajikan, seperti budi pekerti yang baik, melakukan pekerjaan yang mulia, membersihkan jiwa dari keburukan. Sedangkan kalimat wahna'an al-munkar sebagai ajakan untuk mencegah kemaksiatan
kejelekan dan kemungkaran baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain yang bisa menyebabkan kemurkaan Allah. Selanjutnya poin D, Quran surat Taha ayat 132 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqula wal 'aqibatu littaqwa. Yang artinya dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Asbabun nuzul ayat itu sejauh penulisan kami lakukan tidak ditemukan adanya sebab yang melatar belakangi turunnya ayat ini. Langsung saja penafsiran ayat. Dalam hal penafsiran ayat ini terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Menurut Muhammad Quraisy Shihab, kata ahlun atau keluarga jika ditinjau dari masa turunnya ayat ini, maka ia hanya sebatas pada istri beliau Khadijah dan beberapa putra beliau bersama Ali ibnu Talib yang beliau pelihara sepeninggal Abu Talib. Tetapi bila dilihat dari penggunaan kata ahlun yang dapat mencakup keluarga besar, lalu menyadari bahwa perintah tersebut berlanjut sepanjang hayat, maka ia dapat mencakup keluarga besar Nabi Muhammad SAW, termasuk semua istri dan anak cucu beliau. Kata istabir dari kata isbir atau bersabarlah dengan penambahan huruf to. Penambahan itu mengandung penekanan. Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk lebih bersabar dalam melaksanakan sholat, karena sholat yang wajib bagi beliau hanyalah sholat 5 waktu, tetapi juga sholat malam yang diperintahkan kepada beliau untuk melaksanakan selama sekitar setengah malam setiap hari. Ini memerlukan kesabaran dan ketekunan melebihi apa yang diwajibkan atas keluarga dan umat. Sedangkan menurut Maragi itu ayat ini memerintahkan Rasul untuk menyuruh keluarganya mendirikan sholat dan hendaknya beliau sendiri memeliharanya, karena nasihat dengan perbuatan akan lebih membekas dibanding dengan perkataan. Menurut Syed Qutb, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya, yaitu melaksanakannya secara sempurna dan merealisasikan pencapaiannya. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inilah realisasi pencapaian dari sholat yang benar. Sholat memerlukan kesabaran agar sampai pada batas yang membuahkan hasil, baik pada perasaan maupun tingkah laku. Kalau bukan demikian, maka ia bukanlah sholat yang ditegakkan, tetapi ia hanya sekadar gerakan dan komit saja. Analisis kependidikan dalam ayat ini berisikan tentang perintah untuk mendirikan sholat dengan sabar sebagai sarana menuju ketakwaan. Melalui sarana takwa ini, setiap muslim mendapat jaminan Allah berupa jalan keluar dari berbagai kesulitan dan pintu bagi datangnya rezeki. Dari jalannya yang tiada disangka-sangka, pada hakikatnya
tanggung jawab. Pendidikan itu adalah tanggung jawab yang besar dan penting. Sebab pada tatanan operasional, pendidikan merupakan pemberian bimbingan, pertolongan, dan bantuan dari orang dewasa atau orang bertanggung jawab atas pendidikan pada anak sebelum dewasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.